Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang monkey business yang secara harfiah memiliki arti bisnis monyet. Kendati demikian, dalam dunia bisnis, monkey business bukan berarti berbisnis monyet, melainkan sebuah strategi bisnis yang mengacu pada sifat monyet, yang ketika mendapatkan makanan atau keuntungan, dia akan lari atau kabur. Monkey business adalah bisnis kotor dan dianggap penipuan, karena bisnis ini hanya menguntungkan diri sendiri. Bahkan, ada yang berpendapat monkey business lebih mirip tindakan cuci uang. Dalam monkey business, desas-desus dan isu selalu menyertai sehingga membuat masyarakat penasaran. Nah, agar mempunyai gambaran yang jelas mengenai monkey business, saya akan mencoba memberikan analogi melalui kisah berikut. Di sebuah desa A, datang seorang pengusaha kaya dan asistennya. Mereka berkata pada penduduk desa sedang membutuhkan monyet dalam jumlah banyak untuk kebutuhan riset. Mereka datang ke desa karena mendengar bahwa desa tersebut sedang terganggu dengan monyet yang kerap mencuri hasil tanaman. Kepada penduduk desa, sang pengusaha menawarkan harga Rp100.000 per ekor untuk setiap monyet yang ditangkap. Penduduk desa pun berlomba-lomba menangkap monyet sebanyak-banyaknya untuk dijual. Apalagi monyet memang dianggap hama di desa tersebut. Tidak butuh waktu lama hingga monyet di desa itu semakin sulit untuk dicari. Ketika monyet sudah mulai langka dan sulit untuk dicari, pengusaha pun menawarkan harga lebih mahal untuk setiap monyet yang ditangkap. Dia sanggup membeli dengan harga Rp250.000 per ekornya. Tapi karena monyet semakin susah untuk dicari, pengusaha menaikkan tawaran hingga Rp500.000 per ekornya, dengan harapan penduduk desa lebih semangat menangkap monyet. Suatu ketika, sang pengusaha pergi untuk urusan bisnis ke desa lain. Tanpa sepengetahuan penduduk desa, dia kemudian menyerahkan jual beli monyet kepada asistennya. Setelah pengusaha pergi, si asisten mengatakan kepada penduduk desa bahwa dia bisa menjual monyet yang sudah tertangkap dan dikurung dengan harga Rp350.000 per ekornya. Dia memberi iming-iming monyet-monyet tersebut nantinya bisa dijual kembali kepada pengusaha dengan harga Rp500.000. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 per ekornya. Karena terbujuk janji keuntungan yang besar dan cepat, penduduk desa pun mengumpulkan uang untuk membeli monyet dari si asisten. Namun, mimpi mendapatkan keuntungan besar ternyata tidak bisa menjadi kenyataan. Karena si asisten kabur setelah semua monyet yang ada dalam kurungan habis dibeli oleh penduduk desa. Si pengusaha juga tidak pernah kembali ke desa tersebut. Si pengusaha dan asistennya mendapat keuntungan besar, sedangkan penduduk desa rugi besar karena tertipu membeli monyet yang mereka tangkap sendiri dengan harga yang sangat mahal. Jadi, seperti itulah gambaran dari bisnis monyet yang beberapa tahun terakhir marak terjadi di Indonesia. Mungkin kamu masih ingat pada tren batu akik beberapa tahun yang lalu. Banyak yang percaya bahwa tren batu akik adalah salah satu monkey business. Booming batu akik membuat harga batu akik melambung tinggi, bahkan di luar akal sehat. Ketika mengetahui bahwa nilai batu akik sangat tinggi, masyarakat kemudian berbondong-bondong membelinya, dengan harapan bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada kolektor. Selain untuk dijual kembali, masyarakat membeli batu akik karena takut ketinggalan. Namun, tren batu akik tidak selama yang diharapkan. Pamornya hanya bertahan dalam waktu beberapa bulan saja, sampai kemudian kembali turun dan nilainya kembali seperti semula. Pencarian di Google Trend menunjukkan pencarian di internet dengan kata kunci batu akik atau gemstone mencapai puncak tertingginya pada bulan Maret 2015 hingga Mei 2015. Setelah 3 bulan tersebut, pencarian terkait batu akik terus turun yang menunjukkan bahwa tren batu akik sudah lewat. Selain batu akik, tentu masih banyak objek lain yang dipasarkan oleh orang-orang tertentu dengan metode monkey business ini, seperti tokek, ikan lohan, arwana, tanaman gelombang cinta, janda bolong, dan lain sebagainya. Harga barang-barang tersebut tiba-tiba naik dengan sangat cepat hingga mencapai angka yang tidak masuk akal.
Sebenarnya tidak masalah jika kamu membeli benda-benda tersebut dengan harga berapapun. Jika kamu suka dengan benda tersebut, maka harga tidak menjadi soal. Yang menjadi masalah adalah cara berpikirnya yang rela membeli barang dengan harga fantastis, namun tidak memiliki kegunaan apapun untuk hidupnya, bahkan tidak jarang jika barang tersebut sebenarnya barang yang tidak terpakai dan tidak berguna. Bahkan terkadang sangat mudah untuk didapatkan. Oleh sebab itu, jangan mudah tergiur untuk membeli benda-benda yang harganya melambung tinggi dengan tiba-tiba. Apalagi jika barang tersebut tidak mempunyai manfaat jangka panjang dan sesuai dengan harga yang harus kita bayarkan. Karena boleh jadi barang-barang tersebut sengaja dipasarkan dengan sistem monkey business. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.